Halo semuanya, perkenalkan nama saya Theodora Graciela, selaku mahasiswa Universitas Tigubeng Semarang, program studi akuntansi dengan NIM 2205523009. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto dalam rangka UAS Perencanaan Pajak dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Kita akan membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi definisi perencanaan pajak, struktur dasar perhitungan PPh Badan, fokus perencanaan pajak, dan prinsip biaya fiskal. Definisi perencanaan pajak adalah upaya legal dan sistematis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak atau tax planning bukan sekedar cara membayar pajak lebih sedikit, melainkan sebuah fungsi manajemen strategis. Ini adalah analisis sistematis terhadap berbagai pilihan transaksi untuk memastikan bahwa kewajiban pajak berada pada jumlah minimal tetapi dengan cara yang sah secara hukum. Tujuan utamanya yaitu meminimalisasi beban pajak atau tax saving, yaitu mengoptimalkan kebijakan akuntansi seperti metode persediaan atau penyusutan untuk menekan laba kena pajak tanpa melanggar undang-undang pajak penghasilan. Lalu penundaan pajak atau tax deferral memanfaatkan nilai waktu dari uang atau time value of money dengan menunda pembayaran pajak ke masa depan. Perusahaan mendapatkan pinjaman tanpa bunga dari pemerintah yang bisa digunakan untuk modal kerja. Artinya apa? Jadi biaya yang harusnya kita bayarkan bisa kita cari alternatif agar kita bisa membayar di masa depan, agar uang yang seharusnya kita bayarkan ini bisa kita pakai untuk kegiatan operasional. Lalu, memaksimalkan arus kas atau cash flow management. Setiap rupiah yang tidak keluar untuk pajak adalah tambahan likuiditas yang memperkuat rasio keuangan perusahaan dan kemampuan investasi. Jadi dengan tadi biaya pajak yang kita minimalisir, itu kita bisa menggunakan uangnya untuk perputaran operasional perusahaan yang lebih lagi. Dan tujuan yang selanjutnya adalah kepatuhan yang efisien atau compliance, memastikan tidak ada sanksi atau denda akibat kesalahan pelaporan pajak yang direncanakan dengan baik, berarti menghindari biaya tambahan yang berupa sanksi administrasi. Lalu yang kedua, struktur dasar perhitungan PPh Badan. Nah, jadi PPh Badan ini dihitung dari penghasilan bruto atau omset dikurangi pengurang penghasilan bruto, yaitu beban pokok penjualan, biaya operasional, dan biaya penyusutan. Hasilnya adalah penghasilan neto fiskal. Tapi penghasilan neto fiskal itu didapatkan dari penghasilan neto ditambah atau dikurangi rekonsiliasi atau koreksi fiskal, yaitu jadi menjadi penghasilan neto fiskal. Nah, lalu dikalikan dengan tarif PPh Badan, jadi sama dengan PPh terutang. Nah, fokus perencanaan pajak yang akan kita bahas hari ini adalah fokus perencanaan pajak ke beban pokok penjualan dan biaya operasional. Beban pokok penjualan adalah komponen biaya terbesar bagi perusahaan dagang dan manufaktur. Nah, jadi di sini kita lebih membahas ke optimasi persediaan, yaitu memilih antara metode average atau FIFO. Dalam kondisi harga barang cenderung naik, metode average biasanya menghasilkan BPP yang lebih tinggi, sehingga laba bruto lebih kecil dan pajak yang lebih rendah, yang akan kita bahas dalam poin selanjutnya.
Lalu kita bisa membahas tentang manajemen kerugian barang juga, memastikan prosedur yang kita pakai itu sudah benar melalui prosedur penghapusan stok atau stok dengan stok opnam, didokumentasikan dengan berita acara yang sah agar bisa diakui sebagai biaya pengurang. Nah, fokus perencanaan yang kedua adalah biaya operasional atau operating expense. Fokusnya memastikan pajak mengikuti akuntansi sebisa mungkin. Nah, jadi di sini kita lebih membahas ke identifikasi biaya deductible. Nah, mengubah biaya-biaya yang awalnya bersifat sosial atau sumbangan yang itu tidak bisa dikurangkan dalam laporan keuangan menjadi biaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan 3M. Lalu kita bisa membahas juga penyusutan, memilih metode saldo menurun bisa mempercepat pengakuan biaya di awal yang akan kita bahas pada poin nanti. Selanjutnya ada prinsip-prinsip biaya fiskal. Dasar utama dari boleh atau tidaknya sebuah biaya dikurangkan adalah prinsip 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi biaya yang diperkenankan yaitu biaya yang mendapatkan penghasilan. Contohnya biaya untuk biaya pembelian bahan baku, biaya pemasaran, dan lain-lain. Nah, ada juga biaya untuk menagih penghasilan. Jadi, biaya yang dikeluarkan untuk menagih penghasilan yang telah menjadi hak perusahaan. Contohnya, biaya penagihan piutang dan biaya administrasi bank. Lalu, prinsip yang ketiga yaitu memelihara penghasilan, yaitu biaya untuk menjaga agar penghasilan tetap ada dan operasional tetap jalan. Contohnya, biaya pemeliharaan mesin, biaya gaji karyawan, biaya listrik kantor, dan jasa hukum. Nah, jadi, intinya dari biaya yang diperkenankan ini adalah biaya yang mendukung operasional perusahaan dan relevan pastinya. Lalu, biaya yang tidak diperkenankan yaitu biayanya yang nanti harus dikoreksi positif dan tidak boleh mengurang laba. Yang pertama, pembagian laba seperti dividen, laba yang dibagi setelah pajak, bukan sebelum pajak. Itu tidak boleh dikurangkan. Lalu kepentingan pribadi, pengeluaran untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota, misal renovasi rumah, misal yang menggunakan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu tidak boleh dimasukkan. Lalu sanksi administrasi pajak berupa denda, bunga, kenaikan pajak, akibat kesalahan atau keterlambatan lapor, itu tidak boleh dikurangkan. Lalu ada pajak penghasilan juga, biaya pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan tidak boleh dianggap sebagai biaya pengurang. Oke, kita masuk ke poin pembahasan. Pembahasan yang selanjutnya akan membahas tentang perencanaan pajak atas beban pokok penjualan. Di sini kita akan membahas pengertian beban pokok penjualan itu sendiri, lalu kita akan membahas 3 strategi yang dilakukan. Yang pertama, beban pokok penjualan itu biaya yang timbul secara langsung dan tidak langsung untuk menghasilkan atau memperoleh barang atau jasa yang dijual dalam suatu periode. Rumus didapatkan beban pokok penjualan terdiri dari persediaan awal ditambah pembelian neto dikurangi persediaan akhir. Nah, itu dapat beban pokok penjualan. Next, kita akan membahas strategi apa aja yang bisa kita lakukan dalam pengendalian beban pokok penjualan. Yang pertama, ada pemilihan metode persediaan. Yang kedua, pengendalian biaya langsung dan kapitalisasi. Yang ketiga, perlakuan persediaan rusak dan usang. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pemilihan metode persediaan yang sering dipakai oleh perusahaan, yaitu metode persediaan FIFO dan average. Nah,
Kalau metode FIFO, barang yang pertama kali masuk ke gudang dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Maka dari itu, beban pokok penjualan dihitung berdasarkan harga perolehan stok yang paling lama. Nah, jika harga bahan baku terus naik, metode FIFO akan menggunakan harga yang lama, yang lebih murah tentunya, untuk menghitung beban pokok penjualan. Jadi beban pokok penjualan menjadi rendah, laba menjadi lebih tinggi, dan pajaknya yang dibayar akan semakin besar. Nah, jika sebaliknya, kalau harga turun, FIFO yang akan menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih tinggi karena menggunakan stok lama, yaitu harga yang lebih mahal, laba menjadi lebih rendah dan pajak menjadi lebih kecil. Namun, yang sering terjadi, inflasi akan menyebabkan harga terus naik. Jadi, metode FIFO akan menghasilkan beban pokok penjualan yang lebih rendah. Nah, kita lanjut ke metode persediaan average. Metode ini menghitung biaya per unit dengan membagi total biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Jadi, harga yang dipakai untuk pencatatan adalah harga rata-rata. Jika kita punya stok barang 10 dengan harga 1.000, lalu kita beli lagi dengan harga 2.000, 10 stok. Nah, jadi nanti kita totalkan menjadi 20 stok dengan total perolehan 3.000. Nanti dibagi rata seperti itu untuk pencatatannya. Lalu, biaya persediaan akhir dan beban pokok penjualan merupakan titik tengah dari semua harga perolehan selama periode tersebut. Nah, metode ini berfungsi sebagai peredam fluktuasi harga. Laba yang dihasilkan lebih stabil dibandingkan FIFO karena seluruh harganya dijadikan satu dan dibagi rata untuk semuanya. Nah, dalam kondisi harga yang naik atau inflasi tadi yang saya jelaskan, metode average biasanya menghasilkan beban pokok penjualan sedikit lebih tinggi dibandingkan FIFO, sehingga pajak yang dibayar bisa lebih kecil dibandingkan metode FIFO. Seperti itu. Nah, di sini ada poin-poin perbedaannya. Ada beban pokok penjualan. Kalau FIFO itu lebih rendah, average lebih tinggi. Laba brutonya pasti yang FIFO lebih tinggi dan yang average lebih rendah. Maka dari itu, pajak penghasilannya untuk metode FIFO lebih tinggi dan untuk metode average lebih rendah. Nah, maka persediaan di neraca nilai untuk FIFO-nya lebih tinggi dan average memakai nilai rata-rata. Seperti itu. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya diketahui persediaan awal 1.000 unit, satu unitnya harga 10.000, lalu pembelian 1.000 unit 12.000, lalu pembelian 2 1.000 unit 15.000, dan penjualan dalam bulan tersebut 2.000 unit, lalu persediaan akhir 1.000 unit. Dengan metode FIFO, awalnya 10 juta. Tadi 1.000 unit dikalikan dengan 10.000 jadi 10 juta. Lalu pembelian pertama nilainya 12 juta, pembelian kedua 15 juta, dan penjualannya sebesar 22 juta karena kita memakai stok yang awal dulu, yang 10 juta tersebut yang sebagai stok awal, ditambah dengan 1.000 unit yang pembelian pertama, yaitu 12 juta. Jadi 22 juta sebanyak 2.000 unit. Jadi stok akhir yang kita punya yaitu 15 juta. 1.000 unit yang belum tersentuh yang di pembelian kedua tersebut. Nah, bedanya dengan average, unit tersedia berarti 3.000.
yang persediaan awal yang kita punya ditambah pembelian 1 dan pembelian 2 sebesar 2.000. Nah, biaya yang dikeluarkan yaitu 10 juta yaitu persediaan awal, lalu 12 juta pembelian pertama dan 15 juta pembelian kedua. Totalnya ada 37 juta. Nah, harga rata-rata per unit yaitu 37 juta dibagi dengan 3.000 unit. Jadi harga per unitnya 12.333. Beban pokok penjualan average yaitu 2.000 unit dikalikan 12.333 yaitu 24.666.600. Itu adalah beban pokok penjualan yang dikeluarkan. Nah, jadi akhir pencatatan atau stok akhir dengan metode average yaitu 12.333.300 sebesar 1.000 unit. Nah, di sini ada tampak jelasnya. Jadi kalau kita asumsikan penjualan satu barang yaitu 20.000. Nah, kalau kita jual 2.000 unit tadi, maka metode FIFO sama metode average sama tentunya 40 juta. Beban pokok penjualan tadi, metode FIFO yaitu 22 juta, metode average 24.666.600. Nah, terdapat selisih 2.666.600. Laba brutonya jadi metode FIFO lebih tinggi sebesar 18 juta, metode average 15.333.400. Terdapat selisih laba 2.666.600. Kita asumsikan di sini PPh badan 22%. Jadi PPh yang dikeluarkan metode FIFO sebesar 3.960.000, sedangkan metode average 3.373.348. Maka terdapat selisih pembayaran PPh badan sebesar 586.652. Kita menghemat sebesar 500.000 sekian dengan menggunakan metode average. Untuk memilih pembayaran PPh badan yang lebih rendah, perusahaan cenderung memilih metode average dengan membagi rata semua persediaannya dengan harga terbaru atau harga inflasi. Oke, kita akan membahas strategi yang kedua, yaitu pengendalian biaya langsung dan kapitalisasi. Perencanaan ini memastikan bahwa semua biaya yang seharusnya masuk ke beban pokok penjualan benar-benar diakui di sana, bukan dikapitalisasi atau dibebankan sebagai biaya usaha. Di sini ada pemisahan biaya produksi dan biaya non-produksi. Beban pokok penjualan, yaitu biaya langsung atau biaya produksi tersebut. Nah, jadi terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ada biaya overhead pabrik. Jadi alokasi biaya pabrik, misal listrik, penyusutan mesin, nah itu dilakukan secara akurat di biaya overhead pabrik dan konsisten ke harga pokok produksi. Di sini selanjutnya akan membahas isu kapitalisasi. Jadi biaya yang memperpanjang umur aset harus dikapitalisasi dan disusutkan. Misalnya perbaikan besar harus dikapitalisasi dan disusutkan. Lalu biaya pemeliharaan rutin yang terkait produksi harus masuk ke beban pokok penjualan atau biaya usaha. Nah, ada pengendalian yang dilakukan di sini. Jadi pengendalian itu dilakukan agar perencanaan pajak yang kita lakukan itu tidak masuk ke koreksi atau lebih bisa hati-hati gitu dalam perencanaan pajaknya. Pengendaliannya yaitu menghindari pengakuan biaya perbaikan rutin sebagai kapitalisasi karena hal ini menunda pengakuan beban. Strategi yang ketiga yaitu perlakuan persediaan rusak. Nah, secara akuntansi komersial,
kerugian akibat persediaan rusak dapat langsung dibebankan. Namun, secara fiskal, hal ini memiliki batasan yang ketat. Karena apa? Kerugian penurunan nilai persediaan akibat barang rusak kadaluarsa atau usang tidak diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan sebelum barang itu benar-benar dijual atau dimusnahkan. Jadi kita tidak bisa sekedar mencatat barang itu rusak lalu dikeluarkan dari pencatatan sedangkan barangnya masih ada di gudang. Itu tidak bisa. Nah, jadi strategi perencanaannya di sini ada penghapusan fisik. Jadi lakukan penjualan dengan harga rendah atau pemusnahan secara resmi barang tersebut. Yang kedua, dokumentasi yang kuat, jangan lupa mencatat secara rinci sebagai berita acara yaitu yang berisi penyebab dan proses penghapusan atau pemusnahan persediaan. Yang ketiga, koreksi fiskal. Jika persediaan hanya dicadangkan kerugiannya tanpa dijual atau dimusnahkan, maka harus dilakukan koreksi fiskal positif pada laporan keuangan komersial. Kita masuk ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perencanaan pajak dan pengendalian atas biaya operasional atau pengurang penghasilan bruto. Di sini kita akan langsung membahas strategi apa aja yang kita lakukan dalam pengendalian biaya operasional. Yang pertama, ada strategi biaya penyusutan dan amortisasi. Yang kedua, strategi biaya karyawan. Yang ketiga, strategi biaya promosi dan entertainment. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Yang kelima, biaya bunga pinjaman dan pajak penghasilan. Yang pertama strategi biaya penyusutan dan amortisasi. Di sini kita akan membahas dua metode, antara metode garis lurus, yaitu beban penyusutannya sama setiap tahun dan selama masa manfaat. Yang kedua, metode saldo menurun, yaitu beban penyusutan sangat besar di tahun pertama dan mengecil di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini ada pengelompokan aset fiskal yang akan kita bahas pertama-tama ya. Jadi aset dikelompokkan menjadi 5. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan bangunan permanen. Kelompok 1 itu masa manfaat 4 tahun dengan garis lurus 25% dan tarif saldo menurun 50%. Di sini contohnya ada komputer, printer, ponsel, sepeda motor, alat perlengkapan khusus industri. Lalu di kelompok 2 ada masa manfaatnya 8 tahun dengan tarif garis lurus 12,5%, lalu tarif saldo menurun 25%. Di sini asetnya contohnya mobil, bisa mobil sedan, bis, truk, furniture logam, AC, mesin kantor, atau alat komunikasi. Lalu kelompok yang ketiga dengan masa manfaat 16 tahun dengan tarif garis lurus 6,25%, lalu tarif saldo menurun 12,5%. Contoh asetnya ada mesin industri berat, kapal laut, pesawat terbang, dan dermaga. Nah, lalu kelompok 4 ada 20 tahun masa manfaatnya, tarif garis lurus 5% dan tarif saldo menurun 10%. Di sini contohnya ada alat transportasi berat lainnya dan infrastruktur besar. Oke. Dan kalau pengelompokan aset bangunan permanen, di sini masa manfaatnya 20 tahun, tarif garis lurus 5%, tapi tidak boleh menggunakan metode saldo menurun. Di sini ada contoh kasus, yaitu diketahui jenis asetnya kendaraan truk, yaitu masuk kelompok 2. Jadi masa manfaatnya 8 tahun, harga perolehannya 1 miliar, nilai sisa 0, tanggal perolehan 1 Maret 2024, tarif penyusutan garis lurusnya 12,5%, dan tarif penyusutan saldo menurunnya 25%. Nah, di sini ada perhitungan
tabelnya. Jadi tahun pertama sampai tahun ke-8 dengan metode garis lurus sama terus tiap tahunnya 125 juta, dan metode saldo menurun yang beda-beda, sangat besar di awal sebesar 250 juta, lalu menurun ke 187 juta 500, lalu menurun 140 juta 625, lalu 105 juta 468, lalu menurun ke 79 juta, 59 juta, 44 juta, dan yang terakhir disemuakan. Jadi ada sisa 133 juta. Nah, di sini terlihat di tabel sampingnya penghematan PPh yang perusahaan dapatkan. Nah, kalau menggunakan metode garis lurus, penghematan PPh-nya sama terus tiap tahun, 27 juta 500. Kalau menggunakan metode saldo menurun, penghematan PPh yang sangat besar di awal, yaitu 55 juta. Lalu menurun. Konsepnya sama saja, totalnya sama saja. Yang membedakan adalah jika menggunakan metode saldo menurun, kita bisa menunda pembebanan biaya tersebut. Seperti itu. Jadi, ini strategi tax planning yang kita gunakan yaitu menggunakan metode saldo menurun jika perusahaan ingin melakukan tax deferral yang saya sebutkan tadi, penundaan pajak. Dengan membebankan biaya yang lebih besar di awal, pajak yang dibayar pada tahun-tahun awal investasi menjadi lebih kecil, sehingga perusahaan memiliki arus kas lebih besar untuk membiayai biaya operasional yang lain. Nah, metode saldo menurun sangat disarankan juga untuk perusahaan yang sedang tumbuh cepat dan membutuhkan likuiditas uang tunai yang lebih banyak di awal masa investasi. Nah, tidak hanya penyusutan itu, strategi metode menurun ini bisa dipakai ke amortisasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud seperti lisensi perangkat lunak, hak paten, atau goodwill bisa disusutkan dengan metode saldo menurun untuk memaksimalkan jika aset tersebut masuk ke kategori non-bangunan guna memaksimalkan biaya di tahun-tahun awal. Lalu di sini juga ada pengendalian internalnya. Pengendalian internal atas penyusutan. Agar strategi tidak menjadi temuan saat audit pajak, harus dilakukan pengendalian internal. Nah, di sini harus memastikan daftar aktiva lengkap mencantumkan tanggal perolehan, harga perolehan, kelompok fiskal, dan lokasi aset. Lalu yang kedua, pastikan memisahkan aset pribadi dan aset perusahaan. Jadi, jangan sampai memasukkan biaya penyusutan aset pribadi ke dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu, kelengkapan saat pencatatan penjualan aset. Jika aset itu dijual sebelum masa manfaat habis, pastikan pencatatan dilakukan secara lengkap dan harga jualnya harus menjadi penghasilan. Oke, begitu saja yang strategi penyusutan. Kita lanjut ke strategi biaya karyawan. Nah, strategi biaya karyawan ini adalah memastikan bahwa semua pemberian kepada karyawan, baik dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas, dapat dibiayakan secara fiskal oleh perusahaan. Nah, biaya natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sepanjang kegiatan itu termasuk dalam 3M tadi, mendapatkan penghasilan, menagih penghasilan, dan memelihara penghasilan. Nah, jadi strategi cerdasnya itu memberikan natura yang boleh dikurangkan oleh perusahaan, tapi bukan merupakan objek pajak bagi karyawannya gitu. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, bingkisan hari raya, bingkisan non-hari raya, fasilitas kendaraan, dan fasilitas tempat tinggal. Kalau bingkisan hari raya itu bisa
dibiayakan, tapi bukan objek pajak bagi karyawan. Kalau bingkisan non hari raya bisa dibiayakan juga, bukan objek pajak bagi karyawan jika nominalnya di bawah 3 juta per tahun. Lalu ada fasilitas kendaraan juga bisa dikurangkan dan bukan objek pajak jika pegawai tidak memiliki saham atau rata-rata bruto di bawah 100 juta per bulan. Lalu fasilitas tempat tinggal juga bisa dikurangkan, bukan objek pajak jika nilainya kurang dari 2 juta per bulan. Oke, kita next ke strategi biaya promosi dan entertainment. Biaya promosi itu sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperkenalkan produk atau jasa perusahaan kepada masyarakat. Agar biaya promosi dapat diakui secara fiskal, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat administrasi yang ketat. Yang pertama, wajib membuat daftar nominatif. Nah, tanpa daftar ini, biaya promosi akan dikoreksi 100% dalam koreksi fiskal. Nah, daftar yang harus dicantumkan yaitu nama penerima, alamat, NPWP, tanggal, bentuk, dan nilai promosi, serta keterangan pemotongan PPh. Yang kedua, ada pemisahan biaya. Pemisahan biaya itu pastikan biaya yang diklaim murni untuk promosi, iklan, media, pameran, biaya sponsor, dan bukan sumbangan atau hibah yang tidak terkait dengan usaha. Jadi intinya berkaitan dengan 3M tadi. Lalu syarat yang ketiga telah dipotong PPh. Jika promosi berupa pemberian hadiah atau sampel yang memiliki nilai signifikan kepada pihak tertentu, pastikan perusahaan telah memotong PPh sesuai ketentuan. Nah, biaya entertainment itu mencakup biaya untuk menjamu relasi bisnis seperti makan malam, tiket golf, atau fasilitas rekreasi lainnya. Di sini juga ada syaratnya, yaitu berhubungan dengan 3M. Nah, jadi perusahaan harus bisa membuktikan bahwa jamuan tersebut berkaitan dengan upaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu yang kedua, wajib membuat daftar nominatif, sama seperti biaya promosi. Lalu menghindari pengeluaran berlebihan. Jadi pengeluaran yang sifatnya ekstravagan tanpa kaitan bisnis yang jelas akan sangat mudah dikoreksi. Oke, masuk ke strategi yang keempat, yaitu penghapusan piutang tak tertagih. Nah, penghapusan piutang tak tertagih atau BDEP write-off adalah area yang sangat sensitif dalam pemeriksaan pajak. Secara akuntansi komersial, perusahaan biasanya membentuk cadangan piutang. Namun, secara fiskal, biaya cadangan tersebut tidak diakui, kecuali untuk industri perbankan atau pembiayaan tertentu. Nah, agar piutang yang macet benar-benar bisa menjadi pengurang pajak, harus dilakukan pengubahan status dari sekedar cadangan menjadi penghapusan nyata. Di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Direktorat Jenderal Pajak bersamaan dengan pelaporan SPT tahunan. Yang ketiga, memenuhi salah satu syarat khusus berikut ini. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN. Lalu ada perjanjian tertulis antara kreditor dan debitur. Lalu telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Lalu yang keempat, debitur mengakui bahwa utangnya telah dihapuskan. Nah, di sini ada strategi perencanaan pajaknya. Yang pertama, memilih jalur publikasi yang paling praktis. Nah, di jalur pengadilan seringkali memakan banyak waktu dan biaya modal yang mahal.
Jadi strategi yang lebih efisien dalam melakukan publikasi di media massa atau surat kabar atau penerbitan khusus seperti buletin asosiasi atau profesi yang mencantumkan nama debitur dan nilai piutang yang dihapuskan. Lalu yang kedua, memilih waktu eksekusi yang tepat. Jika perusahaan sedang mengalami laba tinggi di 1 tahun, dilakukan eksekusi penghapusan piutang yang sudah lama macet di tahun tersebut untuk menekan penghasilan kena pajak secara signifikan. Nah, yang ketiga, membuat perjanjian pembebasan utang, yaitu untuk hubungan bisnis yang masih baik namun piutang tetap tidak terbayar, buatlah debt waiver agreement yang sah secara hukum sebagai dokumen pendukung utama bagi fiskus. Nah, tidak lupa di sini juga ada pengendalian internalnya, yaitu harus mengumpulkan bukti upaya penagihan. Jadi simpan semua surat teguran, bukti email penagihan atau notulensi rapat penagihan sebagai bukti bahwa piutang tersebut memang sulit ditagih sebelum akhirnya dihapuskan. Lalu memastikan kelengkapan daftar nominatif. Nah, di sini daftar nominatifnya berisi nama, alamat, NPWP, dan jumlah piutang yang dihapus. Nomor NPWP di sini sangat krusial. Lalu mensinkronisasi laporan. Jadi pastikan jumlah yang dihapus di laporan laba rugi sama persis dengan daftar yang diserahkan DJP. Lalu jangan lupa memonitoring debitur. Jadi jika masa depan debitur ternyata membayar kembali piutang yang sudah dihapus, utang tersebut wajib dilaporkan sebagai penghasilan di tahun diterimanya pembayaran tersebut. Lalu strategi yang kelima, biaya bunga pinjaman dan pajak penghasilan. Biaya bunga pinjaman pada dasarnya adalah deductible, boleh dikurangkan. Namun ada batasan-batasan kritis yang harus dikelola. Yang pertama, rasio utang terhadap modal tidak melebihi 4 kali. Nah, jadi pastikan saldo modal atau ekuitas mencukupi sehingga rasio utang tidak melebihi 4 kali lipat dari modal. Jika melebihi, bunga atas kelebihan utang tersebut tidak boleh dibiayakan atau dikoreksi fiskal. Lalu yang kedua, mengatur jumlah pinjaman dan deposito. Nah, seringkali perusahaan memiliki pinjaman tapi juga memiliki dana yang menganggur di deposito. Jika perusahaan memiliki rata-rata saldo deposito yang besar, maka bunga pinjaman yang boleh dibiayakan hanya atas selisih atas saldo pinjaman dengan saldo deposito. Jadi perusahaan menggunakan dana yang ada deposito untuk melunasi utang atau membiayai operasional terlebih dahulu daripada membiarkan dana menganggur di deposito sementara beban bunga pinjaman terus berjalan. Nah, lalu strategi pajak penghasilan PPh sebagai biaya. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan seperti PPh badan atau PPh 21 yang ditanggung perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, jadi strategi yang dilakukan di sini adalah metode gross up. Nah, metode gross up itu jika perusahaan ingin memberikan kesejahteraan kepada karyawan dengan cara membayarkan pajaknya, perusahaan punya dua pilihan. Bisa PPh 21 ditanggung perusahaan, yaitu perusahaan membayar pajak karyawan secara cuma-cuma. Efeknya pajak yang dibayarkan perusahaan ini tidak boleh menjadi biaya, akan dikoreksi gitu. Jika metode gross up, tunjangan pajak dihitung dan diberikan sebagai tunjangan pajak yang ditambahkan ke gaji bruto karyawan. Efeknya tunjangan pajak adalah bagian dari gaji sehingga boleh dibayarkan 100% oleh perusahaan.
kita masuk ke poin D, yaitu tambahan tentang rekonsiliasi fiskal dan hubungan istimewa. Kita akan membahas tentang mekanisme rekonsiliasi fiskal dan hubungan istimewa dan transfer pricing. Yang pertama, mekanisme rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal diperlukan karena ada perbedaan antara akuntansi dan perpajakan. Jadi, rekonsiliasi fiskal memastikan bahwa semua pengurang penghasilan bruto yang kita klaim sudah bersih dari biaya-biaya yang dilarang oleh pasal 9 UU PPH. Nah, kita perlu merekonsiliasi karena ada perbedaan tadi antara akuntansi dan perpajakan. Jika laporan akuntansi atau laporan komersial bertujuan memberikan gambaran kinerja ekonomi, bersifat pruden atau hati-hati sehingga cadangan kerugian sering dicatat. Nah, jika laporan akuntansi perpajakan atau fiskal bertujuan untuk penerimaan negara, bersifat certainty atau pasti, sehingga biaya yang belum nyata-nyata terjadi seperti cadangan tidak boleh diakui. Nah, di sini ada dua jenis rekonsiliasi. Ada beda tetap atau permanent difference, yaitu biaya yang menurut akuntansi adalah biaya, tapi menurut pajak selamanya tidak boleh menjadi biaya. Contohnya, sanksi pajak, sumbangan yang tidak sesuai aturan. Nah, jenis yang kedua ada beda waktu atau timing difference. Perbedaan karena masalah waktu pengakuan. Nah, menurut akuntansi dibebankan sekarang, tapi menurut pajak dibebankan nanti. Contohnya, perbedaan metode penyusutan atau pengakuan kerugian piutang. Nah, di sini ada komponen koreksi fiskal, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Kalau koreksi fiskal positif, koreksi ini akan menambah laba kena pajak, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih besar. Lalu koreksi fiskal negatif, yaitu mengurangi laba kena pajak, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan istimewa dan transfer pricing. Hubungan istimewa dan transfer pricing adalah area yang paling teknis dan beresiko tinggi dalam perpajakan internasional maupun domestik. Otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak sangat waspada terhadap praktik pergeseran laba antar perusahaan dalam satu grup. Nah, hubungan istimewa ada sebuah transaksi dianggap memiliki hubungan istimewa ketika penyertaan modal minimal 25%, ada penguasaan manajemen atau teknologi, lalu terdapat hubungan keluarga. Nah, transfer pricing intinya adalah harga yang ditetapkan antara perusahaan yang berafiliasi harus sama dengan harga yang ditetapkan antara perusahaan independen atau pihak ketiga dalam kondisi yang sebanding. Nah, kenapa sih kita membahas transfer pricing ini dalam beban pokok penjualan? Karena transfer pricing mempengaruhi biaya beban pokok penjualan dan biaya dalam hal jika perusahaan membeli bahan baku dari luar negeri, jika perusahaan membayar biaya royalti, dan jika ada pinjaman dari perusahaan afiliasi dengan suku bunga pasar. Nah, strategi pengendaliannya yaitu dengan menyiapkan TP-Doc atau menyiapkan local file dan master file sebagai bukti bahwa harga sudah wajar. Lalu yang terakhir, poin penutup. Kita akan membahas tentang pengendalian internal, lalu penyampaian kesimpulan dan motivasi. Dalam pengendalian internal yang tadi saya sudah jelaskan, jadi jika melakukan perencanaan pajak harus disertai dengan pengendalian internal agar perencanaan pajak saat diaudit oleh pajak tidak ketahuan gitu. Nah, di sini terdiri dari tax reconciliation,
dokumen review, tax audit readiness, dan update peraturan. Tax reconciliation atau rekonsiliasi dan ekualisasi pajak. Ini adalah proses membandingkan data antara laporan keuangan dengan laporan yang akan dikirim ke kantor pajak. Di sini ada beberapa hal yang harus dipastikan. Ekualisasi omset dengan PPN. Jadi memastikan bahwa total penjualan di laba rugi sama dengan total penyerahan di SPT masa PPN 12 bulan. Jika ada selisih, perusahaan harus bisa menjelaskan penyebabnya. Misal, uang muka pelanggan, seperti itu. Lalu yang kedua, ekualisasi biaya gaji dengan PPh 21. Jadi memastikan total beban gaji di akun BPP atau biaya usaha sudah dilaporkan seluruhnya sebagai objek PPh 21. Selisih di sini sering menjadi celah temuan pemeriksaan pajak. Lalu yang ketiga, rekonsiliasi fiskal, yaitu menentukan mana biaya yang harus dikoreksi, positif atau negatif. Contohnya seperti sanksi pajak itu koreksi positif, lalu seperti selisih penyusutan itu masuk ke koreksi negatif. Jadi tujuannya agar perusahaan itu tahu persis berapa laba kena pajak yang sebenarnya sebelum SPT tahunan dibuat. Lalu yang kedua ada dokumen review atau review dokumen dan validasi. Pengendalian ini fokusnya pada bukti fisik yang sah secara hukum pajak. Yang perlu diperhatikan adalah formalitas bukti, yaitu memastikan setiap transaksi didukung oleh invoice asli, faktur pajak yang valid, dan bukti potong pajak. Lalu yang kedua, daftar nominatif, paling krusial juga yang tadi sering disebutkan juga. Jadi itu tujuannya untuk melakukan verifikasi apakah biaya promosi dan entertainment sudah dibuat daftar nominatifnya setiap bulan. Jangan menunggu akhir tahun karena data biasanya sudah hilang. Lalu yang ketiga, berita acara. Untuk biaya seperti pemusnahan barang rusak atau penghapusan piutang, harus ada berita acara yang resmi dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Nah, tujuannya dari dokumen review adalah memastikan biaya bersifat deductible atau dapat dikurangkan itu didukung bukti yang kuat. Oke. Next, tax audit readiness, yaitu kesiapan audit atau pemeriksaan. Ini adalah tindakan proaktif untuk menguji sejauh mana sih perusahaan siap jika tiba-tiba didatangi pemeriksa pajak. Di sini terdiri dari internal tax health check, melakukan audit internal setahun sekali untuk mencari kesalahan input atau kelalaian pelaporan. Yang kedua, pengarsipan digital dan fisik, memastikan dokumen perpajakan seperti SPT, SSP, bukti potong itu tersimpan rapi selama 10 tahun. Lalu yang ketiga, simulasi pertanyaan, menyiapkan alasan logis dan dasar hukum atas kebijakan akuntansi yang diambil. Misal, mengapa memilih metode penyesuaian mengapa memilih metode penyusutan tertentu. Nah, tujuannya dari tax audit readiness yaitu meminimalkan sanksi denda akibat kesalahan yang tidak disengaja. Lalu yang terakhir, update peraturan atau monitoring regulasi. Jadi, aturan pajak di Indonesia kan sangat dinamis, sering berubah. Jadi dilakukan pemantauan undang-undang dan PMK baru, misalnya memantau perubahan tarif PPh badan atau aturan baru tentang Natura. Lalu melakukan pelatihan staf, mengirim tim pajak atau keuangan ke seminar atau webinar perpajakan secara rutin. Lalu melakukan penyesuaian sistem jika ada aturan baru seperti sistem Cortex yang sekarang sedang dilakukan, sistem ERP atau akuntansi perusahaan harus segera diupdate. Lalu tujuan dari itu semua yaitu menghindari resiko ketidaktahuan hukum atau yang bisa berujung sanksi berat. Oke.
Oke, kesimpulan dari presentasi atau pembelajaran saya hari ini, perencanaan pajak atas beban pokok penjualan dan biaya operasional adalah bagaimana cara kita menavigasi aturan yang cerdas dengan cara mengoptimalkan metode persediaan, memanfaatkan kebijakan, dan tertib secara administratif, meningkatkan efisiensi arus kas secara signifikan. Menyiapkan dokumentasi adalah hal yang paling penting. Memperhatikan prinsip 3M dalam pengeluaran perusahaan dan selalu memperhatikan pengendalian internal. Nah, banyak perusahaan yang melihat pajak sebagai beban, maka banyak perusahaan yang mengurangi keuntungan. Namun, perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi dan tata kelola yang tinggi juga. Maka menjadi wajib pajak yang cerdas. Dengan perencanaan pajak, kita dapat membantu perusahaan dan negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.